Ta'ala limpahkan kepada kita, yang mana nikmat dan rahmat tersebut tidak ada yang bisa menghitungnya, karena begitu sayangnya dan maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan taufik, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di satu majelis, yang mana majelis ini atau segala bentuk majelis yang di dalamnya dibacakan dan dibahas firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta diperbanyak salawat di dalamnya, maka majelis tersebut akan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang sadar atas pentingnya sebuah ilmu, terlebih lagi ilmu yang mempelajari tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu tauhid. Yang karena ilmu tauhid itu langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena kalimat tauhid la ilaha illallah, manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Maka taufik ini, kesadaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur, selalu mengatakan alhamdulillah atas segala limpahan karunia dan nikmat dan taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya sebuah ilmu, yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan ilmu, sampai beliau Al-Imam rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, menukil dari kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu kitab As-Sahih, yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis satu bab di dalam kitabnya As-Sahih, yang mana kitab As-Sahih adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quranul Karim. Kitab As-Sahih, Sahihul Bukhari, adalah kitab yang paling benar, yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan pernyataan ini disepakati oleh seluruh para ulama, disepakati oleh seluruh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari bawwaba baban fi kitabihi faqal bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu sebelum beramal dan sebelum berkata. Kalau seandainya seorang ingin mengatakan sesuatu, maka harus didasari ilmu. Kalau benar sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat, maka ia hendaknya mengeluarkan perkataannya tersebut, menyampaikan perkataannya tersebut. Maka betapa pentingnya sebuah ilmu. Kalau seandainya seseorang berkata atau menyampaikan sesuatu tentang dunia yang tanpa ilmu, maka hal tersebut akan menyesatkan manusia. Itu urusannya dengan dunia. Bagaimana dengan urusan tentang akhirat? Urusannya tentang Allah Rabbul Alamin, urusannya tentang Rasul alaihi salatu wassalam, urusannya tentang halal dan haram. Kalau kaitannya tentang halal dan haram, apa yang diridhai oleh Allah, apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusannya kaitannya tentang neraka dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebelum seorang mengamalkan sebuah amalan, maka hendaknya ia berilmu. Apakah amalan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai pula dengan sunnah-sunnahnya para sahabat? Apabila iya, maka kerjakanlah. Apabila tidak, maka berhentilah. Jangan sampai nanti orang mengamalkan sebuah amalan yang tidak berlandaskan Al-Quran, yang tidak berlandaskan sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak juga berlandaskan sunnah-sunnahnya para sahabat, maka orang tersebut
akan mengatakan bahwa dirinya telah mendahului sebuah kebaikan yang belum dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka pentingnya sebuah ilmu. Ada sebuah kisah ikhwan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam kitabnya Al-Jami'. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani termasuk ulama senior dari madhab Al-Maliki. Dari madhab Al-Maliki. Dia termasuk murid seniornya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah di zamannya. Di zamannya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadi sebuah kebanggaan orang itu bisa belajar di majelis Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pernah suatu hari, ini mungkin perkaranya sangat sepele sekali, cuma begitulah para ulama. Berhati-hati, kalau bahasa kita ngati-ngati betul. Jangan sampai sebuah amalan diakui baik oleh manusia yang tidak ada di zaman Nabi SAW, yang tidak ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah suatu hari ada seorang muadzin yang sebelum mengumandangkan azan, ikhwan, yang sebelum mengumandangkan azan, dia selalu apa? Berdehem. Setelah berdehem baru dia berazan. Setiap azan ia selalu berdehem terlebih dahulu. Tanahna sebagian dalam riwayat. Apa maksudnya, ikhwan? Apa maksud dari berdehemnya dia? Seakan ia mengatakan, wahai manusia, aku ingin azan, dengarkanlah azanku ini. Kalau kita memahaminya pakai akal kita, kira-kira baik nggak, ikhwan? Baik nggak? Baik. Kalau kita memikirkannya dengan akal kita. Akan tetapi bukan seperti itu orang beragama. Bukan seperti itulah orang melakukan amal saleh. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Auqifuhu minal adhan. Berhentikanlah dia dari azan. Subhanallahil azim. Berhentikanlah dia dari azan. Karena dia setiap azan selalu melakukan hal tersebut. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala berhati-hati jangan sampai amaliyah tersebut menjadi sunnahnya para muadzin. Subhanallahil azim. Maka ini pentingnya sebuah ilmu. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nuniyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kebodohan adalah penyakit yang membunuh dan obatnya adalah dua perkara. Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin wa qabibu dzaka al-alimur rabbani. Obatnya adalah dua, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Obat dari kebodohan seseorang terhadap agamanya adalah memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa qabibu dzaka al-alimur rabbani. Yang menjelaskan bagaimana Al-Quran, yang menjelaskan sunnah-sunnah Nabi SAW adalah al-alimur rabbani. Orang yang alim, orang yang mengerti betul tentang Al-Quran, orang yang mengerti betul tentang hadis-hadis Nabi SAW. Tidak sembarangan orang mengaku alim, tidak sembarangan orang pandai bertutur kata, tidak sembarangan orang berceramah kemudian dikatakan dia seorang yang alim. Tidak seperti itu. Wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dzu tibyani. Subhanallah. Ilmu itu mengkerucut pada tiga hal. Ilmu itu mengkerucut pada tiga hal. Malaha min rabi'in wal haqqu dzi tibyani. Dan hak sungguh sangat jelas setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'u lirrahmani. Ilmu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah ilmu tentang
tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb, pencipta alam semesta. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah menciptakan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu di langit maupun di dunia. Maka itu adalah tauhid rububiyah. Diambil dari kata-kata Rabb. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ini masih macam yang pertama. Kita meyakini kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke dokter, kita datang ke praktisi, maka kita hanya minta obat saja, minta untuk diperiksa. Adapun yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Meminta rezeki hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Rabbul Alamin, meminta keturunan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa kadzalikal asmaul rahmani. Yang kedua adalah ilmu memahami tentang asmaul husna wa sifatul ula. Ilmu memahami tentang asmaul husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling mulia. Ini termasuk tauhid yang paling penting. Yang banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin tergelincir pemahamannya terhadap tauhidul asma'i was sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk mensucikan Allah, malah menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat? Iya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan salah satu sifatnya manusia di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami ciptakan manusia, kemudian kami uji selama dia di dunia, dan kami jadikan dia manusia yang bisa mendengar juga bisa melihat. Bukankah sama kalimatnya atau konteks katanya sama-sama melihat juga sama-sama mendengar? Akan tetapi apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita, penglihatan Allah dengan penglihatan kita? Banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, justru malah mereka menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Maka mereka mengatakan bahwa Allah tidak melihat. Kalau Allah melihat berarti sama dengan penglihatan kita. Allah tidak bisa mendengar. Kalau seandainya Allah mendengar, maka sifat Allah sama dengan sifat kita. Subhanallahil azim. Maka ini termasuk akidah yang tidak benar, pemahaman yang tidak benar. Baik. Ilmu yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawmal ma'adi tsani. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Ilmu yang ketiga adalah tentang halal haram, tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah. Wal kullu fil Qur'ani was sunanil lati ja'at 'anil mab'uts bil furqani. Wal kullu fil Qur'ani was sunan. Semua ilmu tersebut, semua ilmu yang disebutkan di atas, seluruhnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Wallahi ma qala mur'un mutahadliqun bisiwahuma illa minal hadiyani. Demi Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidaklah ada seorang yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan dari pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ia akan menjadi orang yang bingung terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, dia bingung dia. Kemudian Tuhan apa yang aku sembah? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, mengapa aku harus berdoa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, mengapa aku harus melakukan ketaatan?
maka orang yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah, ia akan bingung terhadap agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Saleh rahimahullah ta'ala mengatakan, bayyana rahimahullah annal jahla da'un qatilun. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya kebodohan adalah sebuah penyakit yang membunuh. Walakin bima yuzalul jahlu, akan tetapi kebodohan tersebut bagaimana cara menghilangkannya? Nasun minal Qur'ani aw min sunnati. Cara menghilangkannya dengan mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapakah yang memahamkan kepada kita apa itu Al-Quran dan apa itu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang menjelaskan kepada kita adalah Al-Alimur Rabbani, orang yang betul-betul alim, bukan hanya seorang yang pandai bertutur kata, bukan hanya saja orang yang pandai ceramah, tidak diketahui bagaimana asal-usul ilmunya dia, kemudian dielu-elukan oleh manusia. Kemudian manusia mengatakan bahwa dia adalah orang yang alim. Alim dalam masalah apa? Dia hanya pintar mengolah kata, mengolah kalimat saja. Subhanallah. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, Al-Alimur Rabbani. Al-Alimu Rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu seorang alim yang mengajarkan kepada manusia ilmu dari dasar. Ilmu dari dasar. Alladzi yu'allimuna an-nasa sighar al-ilm. Ilmu-ilmu yang kecil terlebih dahulu. Dan begitulah para ulama. Mereka mengkaji atau mendatangi majelis-majelis para ulama, para guru-guru mereka, maka mereka mempelajari ilmu itu dari dasar. Dari dasar. Itulah al-alimu rabbani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kalian al-alimu rabbani. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullah taala mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Fal-ilmu idza kana qabla al-qawli wal 'amal burika li sahibihi fil qalil. Maka atau bahwasannya ilmu apabila digunakan sebelum berkata-kata, apabila ilmu digunakan sebelum berbuat, sebelum beramal, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu sedikit. Ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu sedikit, perkataannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kata-kata yang ia keluarkan sangat sedikit. Mengapa diberkahi oleh Allah? Karena tidaklah ia mengeluarkan kata-kata kecuali didasari oleh ilmu. Begitu juga amalannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun amalan itu sedikit. Mengapa diberkahi oleh Allah? Karena tidaklah ia mengamalkan sebuah amalan kecuali dilandaskan oleh ilmu. Wa in kana al-'amalu wal qawlu qabla al-'ilm farubbama kanat al-a'malu wal aqwalu jibalan walakinnaha laysat ala sabili najah. Boleh jadi perkataan-perkataan, amalan-amalan sebesar gunung, akan tetapi tidak dilandaskan dengan ilmu. Walakin fa innaha laysat ala sabili najah. Maka perkataan-perkataan yang banyak itu yang sebesar gunung, amalan-amalan yang sebesar gunung tersebut tidak sesuai dengan jalan orang-orang yang selamat. Kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala menyebutkan perkataan sahabat yang mulia Abi Darda rahimahullah atau radhiyallahu anhu, dan perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Az-Zuhd, dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan beberapa ulama yang lain. Beliau sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya habbadha naumul akyasi wa iftaruhum. Sungguh mulianya, sungguh mulia tidurnya orang-orang yang berilmu dan tatkala mereka tidak berpuasa. Ana ulangi, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh mulianya tidurnya orang-orang yang berilmu dan tatkala mereka tidak berpuasa.
kaifa yaghbanuna saharal hamqa wa saumahum. Bagaimana mungkin orang-orang yang berilmu tersebut menginginkan puasanya orang-orang yang jahil terhadap ilmu dan sholat malamnya mereka. Artinya bagaimana mungkin orang yang berilmu tersebut menginginkan seperti orang-orang yang tidak berilmu, sekalipun mereka selalu sholat malam, sekalipun mereka selalu puasa dan tidak pernah meninggalkan puasa. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin. Wala mithqalu dzarratin min birrin. Sungguh kebaikan sekalipun sekecil biji sawi, ma'a taqwa wa yaqin, kebaikan yang sebesar biji sawi tersebut disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan yakin, artinya disertai dengan ilmu. Kebaikan tersebut berlandaskan ilmu. A'zamu wa afdalu wa arjahu min amthalil jibali ibadatun minal muhtarrin. Kebaikan yang sebesar biji sawi tersebut akan lebih agung, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan sebesar gunung yang dikerjakan oleh orang-orang yang jahil terhadap ilmu. Subhanallahil azim. Tatkala seorang, saya kasih contoh misalnya, tatkala seorang sholat 2 rakaat dengan ilmu, berlandaskan ilmu, berlandaskan sunnah Nabi SAW atau sunnahnya para sahabat, lebih baik daripada seorang yang sholat 20, 30, bahkan 100 rakaat tanpa dilandaskan oleh ilmu. Subhanallahil azim. Kemudian wa yatamanna naumal akyas. Man humul akyas? Siapakah yang disebutkan oleh Abu Darda ini dengan al-kayyis? Jawabannya adalah inna lillahi ibadan futana. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan akyas. Siapakah akyas? Akyas ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-kayyis artinya adalah orang yang cerdas, orang yang pandai. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang pandai lagi cerdas. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah kecuali berlandaskan ilmu. Tidak melaksanakan sebuah ibadah melainkan berlandaskan ilmu. Kalau ibadah tersebut sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnah para sahabat, maka diamalkan olehnya. Apabila tidak, maka ia tidak mengamalkannya. Subhanallah ya akhi, baru-baru saja kita punya teman di Madinah, dia lagi umrah, kemudian ziarah ke Jabal Rahmah. Siapa yang tahu di sini Jabal Rahmah? Yang konon katanya cerita khurafat, cerita khayalan dan riwayatnya sangat-sangat lemah, bahkan maudhu'. Sangat lemah, bahkan maudhu', bahkan disebutkan oleh para ulama adalah riwayat yang palsu. Subhanallah ya akhi, di Jabal Rahmah itu tidak ada sunnahnya kita sholat 2 rakaat. Tidak ada sunnahnya kita sholat 2 rakaat. Siapa yang pernah menganjurkan keutamaan sholat 2 rakaat di Jabal Rahmah ya akhi? Subhanallah. Akan tetapi betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka sesampainya di Jabal Rahmah, mereka sholat 2 rakaat, bahkan 4 rakaat dan seterusnya. Subhanallahilazim. Maka ini ibadah yang berlandaskan dengan
dengan kejahilan, dengan kejahilan. Subhanallah, Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mencontohkan hal yang demikian. Dan juga tidak pernah disebutkan dalam sunnah-sunnah para sahabat bahwa sahabat melakukan hal yang demikian. Subhanallahil azim. Ya. Maka ini termasuk musibah yang besar, ya. Musibah yang besar. Ya. Baik, kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala mengatakan wahum ahlul ilmi, ya. Mereka yang mengamalkan kebaikan meskipun sebesar biji sawi berlandaskan dengan ilmu, maka ya, disebut oleh Abu Darda adalah hum ahlul ilmi, maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Al-aqyasu namu wal hamqa saharu lailahum fi salatin. Subhanallahil azim. Orang-orang yang berilmu mungkin di malam harinya ia tidur. Adapun orang-orang yang jahil mungkin di malam harinya mereka salat malam, begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin haula'i la yastawuna 'inda Abi Darda'i ma'a ulaika. Akan tetapi orang-orang yang jahil berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Ibadahnya orang-orang yang jahil berbeda dengan ibadahnya orang-orang yang berilmu. Sangat berbeda sekali. Lianna ulaika 'abdullah 'ala jahlin wa haula'i 'abdullah bi'ibadatin qalilatin. Mereka orang-orang yang jahil itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kejahilan mereka. Adapun orang yang memiliki ilmu sekalipun ibadahnya sedikit, akan tetapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ilmu yang sedikit tersebut. Subhanallah. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardahu sangat membedakan antara ibadahnya orang-orang yang jahil meskipun banyak, tidak sebanding, tidak lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang berilmu meskipun itu sedikit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihada naqul al-ilmu fi ghayatil ahammiyah. Oleh karenanya kita katakan, kita sampaikan bahwasanya ilmu sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Wa yubda'u bihi qabla ayyi syai'. Ilmu tersebut dimulai sebelum segala sesuatu. Sebelum berkata-kata, sebelum beramal sebuah amalan, seorang harus berilmu terlebih dahulu. Khasatan al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Terlebih khusus ilmu yang kaitannya tentang ibadah. Kalau ibadah tersebut dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kalau seandainya ibadah tersebut dikerjakan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kami taat. Kita akan melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Jangan sampai kita melakukan sebuah kebaikan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terlebih khusus lagi ilmu yang kaitannya tentang akidah, tentang tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Sampai Luqman al-Hakim menasihati beberapa nasihat kepada anaknya. Dan nasihat pertama kali yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya apa, ikhwan? Alla tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sungguh nasihat apalagi yang lebih besar daripada nasihat seseorang kepada saudaranya, kepada orang lain, tentang menjauhkan diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mati wafat di atas kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, kemudian dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Baik, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal 'amalu bihinna." I'lam rahimakallah. Lagi-lagi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa seorang guru harus sayang kepada muridnya. I'lam rahimakallah. Bukan malah dimarah.
Seorang guru harus sayang, harus memiliki rasa kasih kepada muridnya. I'lam rahimakallah. Dan juga karena ilmu ini didasari dengan kasih sayang. Seorang guru sayang kepada muridnya dan murid juga sayang kepada gurunya. Sebagaimana Rasulullah SAW sayang sekali kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya pun juga sayang kepada Rasulullah SAW. Baik, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masaila. Bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 hal. Wajib mempelajari 3 hal. Yang mana 3 hal ini akan ditanyakan oleh malaikatnya Allah nanti di kuburan. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian tentang agama Islam. Baik. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal 'amalu bihinna. Selain wajib mempelajarinya, maka setiap muslim dan muslimah juga wajib mengamalkan ilmunya. Wajib mengamalkan ilmunya. Baik. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Setelah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Ini sebuah sesuatu yang mustahil terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Tidak mempersilahkan kita begitu saja hidup di dunia terserah kalian, tidak. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk apa rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Hikmahnya adalah man ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, membangkang atas perintah-perintah Rasul, melampaui batasan-batasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar. Maka ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan dalil sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah keistimewaan ahlus sunnah. Mereka tidak mengatakan sebuah perkataan melainkan berlandaskan apa ikhwan? Dalil. Perbedaan antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah adalah, kalau ahlus sunnah, ini silahkan antum tulis. Di faedah ini disebutkan oleh salah satu murid seniornya Syekh Al-Albani. Ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Al-Salman. Perbedaan antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah adalah, kalau ahlus sunnah mereka melihat dalil terlebih dahulu, kemudian melihat dalil kemudian memahaminya, melihat dalil kemudian meyakini atas dalil tersebut. Ana ulangi, ahlu sunnah melihat dalil terlebih dahulu, kemudian meyakini akidahnya atau tauhidnya, meyakini agamanya di atas dalil tersebut. Ahlu sunnah melihat dalil terlebih dahulu, kemudian meyakini agamanya di atas dalil tersebut. Adapun yang bukan ahlu sunnah dari saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka, amin. Adapun yang selain ahlu sunnah, maka mereka meyakini agamanya terlebih dahulu, kemudian baru mencari dalil. Ikhwan, meyakini terlebih dahulu baru mencari dalil.
Kalau ahlu sunnah melihat dalil baru meyakini, baru mengamalkan. Kalau yang bukan ahlu sunnah mengamalkan terlebih dahulu baru mencari dalil. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak mengatakan sesuatu melainkan disebutkan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus seorang rasul kepada kalian agar menjadi saksi atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap umat, apakah Rasul kalian telah menyampaikan wahyu yang aku berikan kepadanya kepada kalian? Apakah Rasul kalian telah menyampaikan al-haq kepada kalian? Dan Rasul juga, setiap Rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau telah menyampaikan al-haq kepada umatmu? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tatkala di Haji Wada', Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ala hal ballagt?" Apakah aku telah menyampaikan seluruhnya? Kata Nabi SAW. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Iya, engkau telah menyampaikan seluruhnya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke atas, "Allahumma fashhad." Rasulullah SAW menunjuk dengan telunjuknya, "Allahumma ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalah yang engkau berikan kepadaku ya Allah, aku sampaikannya kepada umatku ya. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah ya Allah." Dan Rasulullah SAW mengulangnya berkali-kali, "Ala hal ballagt?" Tidakkah aku telah menyampaikan semuanya? "Bala ya Rasulullah, Allahumma fashhad." Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami juga mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapakah rasul yang diutus kepada Fir'aun? Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendatangi Fir'aun, untuk mendakwahkan kalimat tauhid, untuk mendakwahkan bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian dalil yang lain, ikhwan, dalil yang lain adalah dalil dari apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, barang siapa yang taat kepada Rasul maka masuk surga, barang siapa yang maksiat kepada Rasul maka akan masuk neraka. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali mereka yang menolak untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, "Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang menolak untuk masuk surganya Allah wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani dakhala an-nar." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang maksiat kepadaku, membangkang kepadaku, maka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa in tuti'uhu tahtadu." Uktubu ya ikhwan, antum tulis dalil ini. "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka jalan kalian akan menjadi lurus tatkala kalian taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin." Dan tidaklah tugas Rasulullah alaihi salatu wassalam selain menyampaikan saja, hanya menyampaikan. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Antum boleh tulis ini di surat Al-Muzammil ayat ke-15. Surat Al-Muzammil ayat ke-15. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kemudian kata Allah, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Setelah kami utus seorang rasul kepada Fir'aun, bukannya taat kepada rasul tersebut, malah Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya. Malah Fir'aun membangkang
utusan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahu akhdan wabila. Kemudian kami akhadnahu akhdan wabila. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memilih kata akhadna. Kemudian akhadha artinya mengambil. Maksudnya apa? Kemudian kami cabut kerajaan Fir'aun itu akhdan wabila, dengan pencabutan yang hina. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang awalnya seorang raja orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun membangkang Musa alaihissalam. Kemudian diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim membangkang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ada sebuah kisah juga di zaman Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ini juga pelajaran yang penting sekali untuk kita semua. Kita memahami agama ini bukan dengan akal kita. Bukan dengan akal kita. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lah." Kalau seandainya beragama ini memakai akal, maka mengusap khuf yang bawah lebih utama daripada yang di atas. Khuf kalau di zaman kita itu sudah hampir punah atau hampir tidak ada. Melainkan seperti kaos kaki. Tatkala kita kemana-mana pakai kaos kaki, kira-kira yang kotor mana ikhwan? Bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mengusap yang atasnya ya ikhwan, bukan mengusap yang bawahnya. Maka apa yang kita katakan sami'na wa ata'na. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya beragama ini dengan akal, maka mengusap bawah khuf lebih utama daripada mengusap yang atasnya. Akan tetapi seorang beragama itu berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga sunnah-sunnahnya para sahabat. Sunnahnya para sahabat itu juga hujjah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ikutilah wattabi'u man anaba ilai, dan ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Para ulama tafsir mengatakan yang kembali kepadaku adalah sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka yang menyaksikan langsung bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Baik, kembali kepada kisah yang luar biasa di zaman Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala termasuk imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat tegas terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari ada orang yang ingin umrah, akan tetapi ihramnya dari Masjid Nabawi. Ya Imam, inni uridu al-umrata wal hajj. Wahai Imam, sungguhnya aku ingin umrah atau haji. Umrah atau haji. Kalau tidak salah umrah. Wa uridu an uhrima min masjid Rasulillah. Akan tetapi aku ingin ihram. Niat ihramnya dari mana? Dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, ya hadza min aina anta? Wahai engkau dari mana? Dari mana asalmu? Kata orang ini, minal Madinah. Aku dari penduduk Madinah. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzul Hulaifah li ahli Madinah. Kita lanjutkan habis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata kepada orang tersebut,
ya hadza, min aina anta? Min aina anta? Dari mana engkau, wahai laki-laki? Kemudian laki tersebut mengatakan, dari Madinah. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat, tempat di mana orang berihram untuk penduduk Madinah. Kemudian kata orang ini, ya Imam, inni ma'azid. Ya. Wahai Imam, sungguhnya aku hanya menambah beberapa mil saja, dan aku berihram dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kira-kira mana yang lebih mulia, Pak? Dzul Hulaifah atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih mulia? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ini Makkah, ya, ini Dzul Hulaifah, kemudian ini Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa mil saja. Ya, kalau sekarang mungkin puluhan kilo lah, 20-30 kilo. Ya. Wahai Imam, aku hanya menambahkan beberapa kilo, dan aku berihram dari masjidnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Imam Malik, ya hadza, innama akhafu alaikal fitnah. Wahai engkau, wahai laki-laki, sungguhnya aku takut, ya, akan terjadi sebuah musibah kepada dirimu. Kalau musibah itu bukan hanya banjir bandang, bukan hanya longsor, bukan hanya, ya, angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Kata orang ini, wa ayyu fitnatin ya Imam, musibah apa yang akan menimpa aku, wahai Imam? Kata Imam Malik, antara nafsaka annaka tasbiqu ila khair lam yasbiqhu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku takut apabila di kemudian hari kamu meyakini bahwa kamu ini telah mendahului kebaikan yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam niat ihram dari masjidnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam niat ihram untuk umrah atau haji di Dzul Hulaifah. Subhanallah al-azim. Ya. Maka beginilah agama. Seorang beragama harus berlandaskan ilmu. Ya, harus berlandaskan dalil. Kalau tanpa dalil, ya sekalipun, ya, sebesar gunung amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada sunnahnya dari kami, Rasulullah SAW mengatakan kami, yakni sunnahku, sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat, fahuwa radd, maka amalan tersebut akan tertolak. Subhanallah alazim. Ya. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan, ikhwan. Ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bahwa setiap muslim dan muslimah wajib, ya, mengetahui 3 hal. Setelah mengetahui, maka hendaknya ia mengamalkan apa yang telah ia ilmui. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita atas atau dengan hikmah yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang begitu agung, yang begitu mulia, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meninggalkan kita sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia, melainkan, ya, karena tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu menyembah Allah Tabaraka wa taala semata. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Ahsanu amala. Ya.
Berkata salah seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri, kalau tidak salah namanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik amalan, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud dengan yang paling baik amalannya? Berkata Imam Sufyan rahimahullah taala, yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar di dalam mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia, melainkan karena tujuan yang sangat agung, yaitu menyembah Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia, tidak ada artinya? Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Fata'alallahul malikul haq, kata Allah. Maka maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah. Fata'alallahul malikul haq, dan Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang benar. Sebenar-benarnya raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada Allah. Kemudian nanti di hari kiamat setiap dari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan yakuna ba'tsun ba'da khalqikum wa annahu lan yakuna irja'un lakum ila man khalaqakum. Apakah kalian kemudian tidak dikembalikan kepada pencipta kalian? Hadza dhannu fihi qadahun fi hikmatillah Subhanahu wa taala. Pemahaman atau keyakinan seperti ini bahwasanya manusia tidak akan dikembalikan kepada Allah adalah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika qala Allah azza wa jalla ba'daha fata'ala Allahul malikul haq. Apa yang dimaksudkan? Apa artinya fata'ala Allah amma yasifuhu bihil mubtilun? Maha suci Allah, maha tinggi Allah atas apa yang mereka yakini. Mereka meyakini, orang-orang musyrikun meyakini bahwasanya mereka wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang mematikan kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan kita adalah waktu. Dengan berjalannya waktu setiap manusia akan mati. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan mereka. Kemudian setelah wafat mereka akan dibangkitkan dan menghadap Rabbul Alamin. Fal khalqu idzan makhluquna li ghayah. Oleh karenanya manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan yang sangat agung, yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ghayatin wahidah wa hiya al-ibtila'. Wal ibtila'u huwal ikhtibar. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kecuali untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dari mereka yang taat kepada Allah dan siapakah dari mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Saleh hafizahullah taala mengatakan wa hadhihi mas'alatun wala syakka 'azimah. Tidak diragukan lagi bahwa permasalahan seperti ini sangat agung. Fal insanu khuliqa li hadhihi al-ghayah lakin yahtaju ila man yubassiruhu bi hadhihi al-ghayah. Subhanallah al-azim. Maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan hikmah yang sangat agung. Kemudian siapakah yang menjelaskan kepada manusia tentang tujuan ini? Menjelaskan dengan penjelasan yang benar. Wa yu'allimuhu al-hikmata min khalqihi. Kemudian siapakah yang mengajarkan kepada manusia tentang hikmah yang sangat agung ini? Wa yu'allimuhu kaifa yasilu ila ibadati rabbih ala wajhi alladhi yarda bihi Allah Subhanahu wa ta'ala anhu. Kemudian siapakah yang menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya ibadah yang benar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Kalau ditanya, setiap muslim ditanya, "Ya akhi, apakah kamu cinta kepada Allah?" Maka jawabannya apa? Pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi yang lebih penting bukanlah yang lebih penting, ya. Cinta kita kepada Allah sangat penting. Akan tetapi yang lebih agung daripada itu, yang lebih penting daripada itu apa? Cintanya Allah kepada kita. Ya. Laisatil ibratu an tuhibba, walakinnal ibrata an yuhibbaka Allah atau an tuhabba. Ya. Yang paling penting bukan cintamu kepada Allah. Yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Kalau kita beribadah tidak berlandaskan atau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sekarang banyak dari saudara kita kaum muslimin yang mereka beribadah atas kemauan dia, bukan atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ilmu dunia itu ada rumusnya, barang siapa yang menyalahi rumus tersebut maka ia akan salah kaprah, maka ia akan sesat misalnya. Kalau ilmu bangunan itu ada rumusnya, barang siapa yang salah maka akan miring bangunan itu, bahkan roboh bangunan tersebut. Itu soal dunia. Bagaimana tentang akhirat, maka ada rumusnya, ada yang merumuskan, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah azza wa jalla li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kepada manusia, kepada seluruh manusia, melainkan menjadi orang yang membawa kabar gembira dan yang membawa kabar sebagai peringatan bagi manusia. Maka di sana ada kabar gembira, di sana juga ada peringatan. Barang siapa yang taat kepada Allah maka masuk surga. Ini kabar gembira. Akan tetapi selain ada kabar gembira, di sana ada peringatan. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, membangkang Rasul alaihi salatu wassalam, maka ancaman ini dan itu, ini merupakan ancaman, peringatan bagi siapa yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu ya ikhwan, apabila ada sebuah ancaman, apabila ada sebuah dalil yang konteksnya adalah ancaman atau peringatan, maka itu hanya sekedar ancaman dan peringatan. Ancaman dan peringatan, bukan memvonis orang. Bisa difahami ya, bukan memvonis orang. Iya. Baik. Apabila ada konteks dalil, apabila ada dalil yang konteksnya adalah peringatan dan ancaman, maka itu hanya peringatan dan ancaman saja, bukan memvonis. Anak kasih contoh. Kata Nabi SAW, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Kalau orang itu memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Kalau kita melihat orang, konteks dalil ini bukan untuk memvonis. Kita tidak mengatakan kalau kamu ini nanti masuk neraka, tidak. Tugas kita apa? Hanya menyampaikan, ya akhi, Nabi SAW mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertolak amalannya. La in asyrakta la ihbatanna amaluka, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, yang ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalanmu akan gugur. Orang yang berbuat syirik kepada Allah kemudian wafat dan dia belum bertobat kepada Allah, maka ia akan kekal di nerakanya Allah. Tugas kita hanya apa? Hanya menyampaikan, bukan memvonis. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah, bukan kemudian kita memvonis dia masuk neraka. Jangankan muslim, orang kafir aja kita nggak boleh nunjuk bahwa fulan masuk neraka. Tidak boleh. Siapa yang tahu akhir hayatnya? Subhanallah. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Orang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah sebuah kesesatan tempatnya di neraka. Bukan kemudian
kalau kita melihat ada orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, kemudian kita memvonis mereka masuk neraka, dan konteks dalilnya ini hanya sebuah peringatan, ya, bukan memvonis orang kemudian dia masuk neraka. Setelah dia wafat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Berbeda akidahnya kita yang ini, ya, dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij langsung ditunjuk, ya, batang hidungnya bahwa si fulan masuk neraka karena dia melakukan ini. Dalilnya ini salah, ya. Konteks dalilnya hanya peringatan dan ancaman, ya. Adapun selebihnya urusan dia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, ya. Tayyib, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, ya. Tidak ada sebuah umat kecuali telah tersampaikan kepada mereka peringatan, ya. Ana ulangi ayatnya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sebuah umat kecuali peringatan itu telah sampai kepada mereka, ya. Barang siapa yang taat maka masuk surga, barang siapa yang neraka maka masuk, barang siapa yang bermaksiat membangkang Allah maka masuk neraka, ya. Nah, seperti ini, wa man asani faqad aba, ya. Barang siapa yang membangkang kepadaku maka tempatnya di neraka, ya. Ini sebuah peringatan, bukan memvonis, ya. Kalau memvonis ada lagi ilmunya, ya. Ada lagi ilmunya. Kalau seandainya ulama besar saja mereka tidak serampangan memvonis orang, bagaimana dengan kita yang, ya, penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, ya. Dan tidaklah kami mengutus di setiap umat seorang rasul, ya, melainkan rasul tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, ya. Hendaknya kalian wahai kaumku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala wa yajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian setiap, ya, apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkata, ya, sebagian ulama salaf, laisa sya'nu an tuhibba walakinna asya'na an tuhabba. Tadi yang kita sebutkan tadi, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Kita beribadah bagaimana yang dimau atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, bukan kita mencintai, bukan yang terpenting adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin kalau ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah? Maka jawabannya ya, kami cinta kepada Allah. Dan orang-orang musyrikin meyakini, ya, akidah mereka, iman mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka meyakini hal yang demikian. Kalau seandainya mereka mencintai orang yang mengasihi mereka, maka pasti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti jawaban mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna khalaqahunna aw khalaqa la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan kalian, maka mereka akan menjawab yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akan tapi yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, ya. Baik. Yang kedua ikhwan, ya, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ilmu yang kedua yang kita wajib fahami, kita wajib ilmui dan kita amalkan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala murka apabila ada seorang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan derajat selain Allah dengan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam urusan ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang memiliki kedudukan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan juga, ya, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
ya, sekalipun malaikat yang memiliki kedudukan di sisi Allah, sekalipun seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menjadikan mereka sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pentingnya kita belajar tentang tauhid. Pentingnya kita mempelajari rinci ilmu daripada tauhid dan rinci daripada ilmu itu tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi. Ada nasyidnya, ada qasidahnya yang sering dilantunkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Salah satu kalimatnya yang ada di qasidah itu aghithna. Ada yang tahu? Ana lupa kalimatnya, pokoknya di situ ada kalimat aghithna. Apa aghithna artinya? Apa arti istighatsah ya? Istighatsah artinya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah aghithni. Subhanallahil-azim. Ya. Wahai Rasul, ya, apa aghithni? Tolonglah aku. Tolonglah aku. Ya. Kalau kita tanya ke dia, sekalipun dia paham artinya, kalau yang tidak paham artinya lain cerita. Ini kita bertanya kepada orang yang paham artinya. Ya akhi, kamu paham gak artinya ini? Iya, apa artinya? Ya Rasulullah, wahai Rasul, tolonglah aku. Tahu artinya? Tahu. Kalau kita tanya, apakah kamu menjadikan Rasul sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka pasti jawabannya tidak. Apakah kamu menyamakan kedudukan Allah dengan Rasul? Maka jawabannya pasti tidak. Ya. Padahal ini adalah ainus syirik. Ya. Ainus syirik. Ya. Inti daripada kesyirikan ini. Ya Rasulullah ghitna. Dan ini banyak dibaca di masjid-masjid, subhanallah. Dan banyak juga dihafalkan di tempat-tempat belajar Al-Quran, subhanallahil-azim. Maka seorang tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang disekutukan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Sekalipun yang dimintain doa itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muta'in thumma amin. Afwan. Wa innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan mensifatinya. Allah Subhanahu wa taala kalau mensifati malaikat yang selain malaikat Jibril, maka mensifatinya secara umum bahwa malaikat memiliki kekuatan. Adapun malaikat Jibril dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan 6 sifat dalam surat At-Takwir. Yang pertama seorang sosok malaikat yang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW, Muhammad. Kemudian malaikat yang mulia. Kemudian innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin, malaikat yang memiliki kekuatan. 'Inda dzil 'arsy makin, memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang muslim meminta kepada malaikat Jibril. Kalau tidak boleh malaikat Jibril, otomatis tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW yang juga memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang surga tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah diketuknya oleh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdoa, kemudian kita nasihati dia, kemudian dia bilang, "Ya akhi, anak kan enggak beribadah kepada selain Allah." Kita bilang apa? Loh, doa ini adalah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan doa mukhul ibadah. Doa ini intisari daripada ibadah. Doa huwal ibadah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Doa itu adalah ibadah. Maka tatkala seorang meminta kepada selain Allah, maka itu adalah inti daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita
lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Pembahasan yang kedua ini insyaallah kita persingkat bismillah ta'ala. Semoga ya mudah-mudahan 1 atau 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kemudian sebelum bulan Ramadan insyaallah kita akan membahas tentang fikih puasa. Fikih puasa ya. Insyaallah taala. Ya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya. Kita cukupkan terlebih dahulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.